Halo guys, sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam insiden yang menimpa siswa, siswi, dan guru di SMA Negeri 2 Kudus ini sangat memilukan. Semoga para korban diberikan kesabaran, kekuatan, dan lekas pulih sepenuhnya. Lebih dari itu, sebagai masyarakat kita semua berharap kejadian pahit seperti ini tidak terulang lagi dimanapun, agar tidak ada anak-anak lain yang menjadi korban dari program yang seharusnya memberi manfaat. Untuk mencegahnya, kita tidak boleh berhenti pada permukaan. Kita perlu berani melihat akar masalahnya secara utuh dan jernih ya. Dan ketika kita mulai menelusuri benang merahnya, ternyata tidak sederhana. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang soto ayam yang basi. Ada lapisan lain yang lebih gelap tentang intervensi politik, pergantian paksa penyedia jasa, dan pertanyaan besar mengapa hanya satu sekolah ini yang paling parah terdampak. Yang pertama, fakta kronologi dan gejala keracunan. Mari kita runut ya, fakta yang sudah terungkap. Puluhan siswa SMA Negeri 2 Kudus mengalami gejala mual, muntah, diare, dan sakit perut hebat setelah mengkonsumsi makan siang dari program makan bergizi gratis MBG. Investigasi awal menyebutkan ada indikasi ayam suwir yang agak berbau. Siswa pun mengeluhkan rasa asam. Semua logika awal mengarah pada kegagalan pengawasan kualitas makanan. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa hanya di sekolah ini korban massalnya begitu banyak? Ada apa dengan SMA Negeri 2 Kudus? Yang kedua, misteri pergantian paksa penyedia. Inilah titik kunci yang membuat kasus ini beraroma politis ya. Faktanya sebelum Desember 2025, sekolah ini dilayani oleh Yayasan Sri Kandi Gelantengan tanpa masalah berarti. Namun sejak tanggal 8 Desember 2025, terjadi pergantian paksa ke SPBG Purwosari. Siapa yang memaksa? Pihak sekolah secara terbuka mengaku mendapat tekanan dari oknum anggota DPRD Kabupaten Kudus. Bayangkan posisi sekolah terjepit antara tekanan politik dan kewajiban melindungi murid-muridnya. Mereka akhirnya menyerah dan konsekuensinya kini kita semua menyaksikannya. 3. Analisis mengapa istilah sabotase muncul. Nah, disinilah spekulasi tentang sabotase mulai mencuat ya. Mari kita berpikir kritis. SPPG Purwosari ini melayani banyak sekolah, tapi mengapa hanya SMA 2 Kudus yang mengalami ledakan kasus luar biasa? Apakah ada kelalaian yang sangat spesifik untuk sekolah ini? Masyarakat mulai menghubungkan fakta-fakta yang ada. Pergantian paksa yang penuh tekanan diikuti tragedi keracunan massal. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan, apakah ini bentuk hukuman atau sabotase terhadap sekolah yang awalnya tidak kooperatif. Ini masih spekulasi, tetapi spekulasi yang didasari oleh rangkaian fakta yang ganjil dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut ya. 4. Tuntutan keadilan dan penyelidikan yang komprehensif. Saat ini SPBG Purwosari telah dihentikan sementara operasionalnya ya. Sampel makanan sedang dianalisis di laboratorium, namun apakah penyelidikan akan berhenti hanya di dapur dan di meja lab, atau akan berani menelusuri rantai yang lebih panjang hingga ke ruang-ruang rapat dan keputusan politik yang memicu semua ini? Publik berhak menuntut keadilan pada dua level. Pertama, pertanggungjawaban teknis dari penyedia makanan. Kedua, dan ini yang lebih penting, pertanggungjawaban politik dari oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang, mengorbankan prosedur, dan membahayakan nyawa. Jangan sampai yang menjadi kambing hitam hanya pihak dapur, sementara aktor di belakang layar bebas berkeliaran. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kasus Kudus ini adalah cermin bagi kita semua. Ini membuktikan betapa program pemerintah yang mulia bisa disandera oleh kepentingan dan kekuasaan politik lokal. Ini sudah bukan sekedar masalah higienis, tapi sudah menjadi masalah tata kelola dan penyalahgunaan wewenang yang mengancam jiwa. Kita harus terus bersuara agar penyelidikan dilakukan tuntas dan tidak setengah-setengah. Terima kasih.